berkaitan dengan tema iman. Saya percaya apa yang kita dengar hari ini, kalau kita sungguh-sungguh meresponinya, maka itu akan mengubah hidup kita, itu akan mengubah masa depan kita, itu akan mengubah banyak hal. Masalah menjadi jalan keluar. Yang kita katakan amin. Amin. Jadi saudara, saya percaya waktu saya persiapkan apa yang disampaikan pada hari ini, bahwa kita memiliki banyak tantangan hari-hari ini. Berapa banyak saudara setuju ya? Tapi mari sesuai dengan tema bulan ini, saudara, bahwa ini adalah tema iman. Dan yang menjadi harapan adalah bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar oh bagus ya teorinya, oh bagus ya, atau kita terkagum dengan apa yang orang lain alami. Tapi mari kita berdoa dan berharap, Tuhan saya juga alami. Coba kasih tahu kanan kirinya, saya mau mengalami. Saudara, ini hal yang sederhana. Mungkin saudara berkali-kali dengar beberapa poin yang disampaikan, tapi saya rindu pada pagi hari ini, saudara, kita benar-benar mengalami apa yang kita dengar pagi hari ini, saudara. Kenapa? Karena saya percaya iman itu mungkin sebagian kalau dihitung persentase, kita bagi saya, menurut saya ya 50 atau 40 lah kita tahu teorinya, tapi 60 atau 70 itu persen itu adalah praktek. Jadi bagi saudara mungkin nggak terlalu banyak tahu tentang teori iman, tapi waktu Bapak Ibu Saudara melakukan dan mengalami satu pengalaman bersama dengan Tuhan, bagi saudara akan mengalami satu pertumbuhan iman secara signifikan. Bagi saudara bukan jadi orang yang tidak jadi orang yang ragu lagi atau tidak yakin, tapi bagi saudara menjadi seseorang yang mengalami sungguh-sungguh dan yakin betul bahwa Allah kita ada, Allah kita hidup. Dan itu yang diharapkan dari apa yang kita dengar hari ini. Mari kita baca kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Bisa lihat di screen atau di outline. Mari kita baca sama-sama. Yang siap membaca katakan amin. Amin. Ya, 1, 2, 3. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat penting. Kenapa? Karena firman Tuhan di kitab Perjanjian Lama ini diulang sampai berkali-kali, saudara, di dalam Perjanjian Baru. Kita bisa lihat sebentar di kitab Roma pasal 1 ayat 17, bisa lihat di screen. Roma pasal 1 ayat 17. Amin. Ya, mari baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ayat ini berkata bahwa kita gak bisa lepas dari yang namanya iman. Katakan sama-sama iman. Jadi apa itu iman? Nanti kita akan lihat sama-sama. Saya akan membawa juga Bapak Ibu Saudara untuk, kalau kita lihat judul hari ini, iman yang menghasilkan. Tapi saya ingin juga bawa Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan antara iman orang dunia dan iman yang kita miliki. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Tapi waktu kita baca di kitab Roma pasal 1 ayat 17, bisa dilihat lagi Roma 1 ayat 17, tadi dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita nggak bisa lepas dari yang namanya iman terjadi dalam hidup kita, saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat yang berikutnya di kitab Galatia pasal 3 ayat 11. Galatia pasal 11. Galatia 3 ayat 11. Mari kita lihat 1, 2, 3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38, satu ayat lagi yang mengulang dari apa yang disampaikan. Habakuk, mari kita baca Ibrani 10 ayat 38. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila yang mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, betapa pentingnya pesan ini, bahwa kita hidup karena iman. Saudara, ini hal yang harus menjadi bukan pengetahuan, tapi jadi pewahyuan buat kita. Saudara, menarik, dalam bahasa Yunani, kata hidup yang tadi diulang berkali-kali di kitab Perjanjian Baru, itu memiliki arti dalam bahasa Yunani penunjang kehidupan. Jadi kita bisa hidup secara jasmani, tapi kita tidak akan bisa hidup dengan kuat kalau tidak ada penunjang dalam hidup itu. Dan penunjang hidup itu bukan uang.
Penunjang hidup itu bukan kesempatan. Kita punya banyak kesempatan, bukan pendidikan, bukan harta, bukan macam-macam yang mungkin hari-hari kita andalkan. Tapi penunjang hidup kita, kita katakan adalah iman. Itu sebabnya saudaraku, kekuatan yang menunjang itu adalah iman. Dan itu sebabnya kita belajar hari-hari ini kita praktekkan. Nah, saudara, selama berabad-abad pengertian akan kebenaran ini telah memberikan dampak luar biasa pada kehidupan jutaan orang. Dan saudara tahu bahwa hanya dengan pemberitaan kebenaran ini saja sekelompok kecil orang telah mengubah sejarah dunia. Dalam kurun waktu 300 tahun kebenaran ini telah membawa seluruh kekaisaran Romawi bertekuk lutut. Waktu Yesus datang di dunia, dia membawa berita Injil ini. Dan dalam waktu 300 tahun, ya, awalnya kekristenan ditolak, awalnya orang-orang Kristen dianiaya. Tapi abad ketiga, ketika Kaisar Romawi memerintah, akhirnya orang ini percaya dan seisi negara percaya. Dan luar biasa lagi, dan dalam 1200 tahun kemudian ayat yang sama ini mendorong Martin Luther melucuti kekuasaan Katolik Roma dan memulai kegerakan reformasi Protestan. Kenapa? Gara-gara message ini. Jadi betapa pentingnya message ini. Dan itu sebabnya hari-hari ini kita belajar. Bukan, sekali lagi nanti kita akan bicara perbedaan antara iman yang menghasilkan, dalam artian gini, kita rindu sekarang butuh uang, kita punya iman, datang uang. Kita butuh kesembuhan, punya iman, datang kesembuhan. Itu benar. Tapi saudaraku, apa yang saya sampaikan hal ini adalah ini harus kita bawa dalam segenap kondisi hidup kita. Hari-hari yang kita hadapi, mungkin saja saudara mengalami kekalahan, mungkin saja saudara mengalami kekurangan, tapi jangan sampai kehilangan iman. Ya, itu yang namanya penunjang. Jadi saya sampaikan hal ini bukan tujuan supaya menjadikan saudara jadi orang-orang yang akhirnya jadi berhasil, kaya semua. Ya, saya setuju kalau kita mengalami kekayaan itu berkat. Tapi saudaraku, yang paling penting adalah kita mengerti hal ini, sehingga ketika ada di dalam kondisi apapun, kita tidak kendor iman kita. Tapi justru kita bisa balikkan kondisi tersebut. Kegagalan menjadi keberhasilan, amin. Kekurangan menjadi kelimpahan. Yang sejujurnya saya katakan amin. Jadi kita Habakuk tadi 2:4 katakan orang benar akan hidup oleh iman. Kata hidup itu di dalam pengertian sesungguhnya itu mencakup semua area dalam kehidupan manusia, baik rohani, mental, jasmani, dan aspek-aspek materi. Nah, jadi saudaraku, sebabnya Tuhan juga adalah Allah yang care sama kita, kebutuhan materi kita. Dia juga sangat-sangat care. Sebab kalau kita praktek iman, saya percaya materi pun akan Tuhan jawab kebutuhan kita. Yang sudah saya katakan amin. Bahkan mencakup aktivitas dasar, bernafas, berpikir, berbicara, bekerja, tidur, makan, dan sebagainya. Jadi saudaraku, ini yang disebut aspek yang dikendalikan oleh iman. Nah, hari-hari ini saudaraku, kita praktek soal iman. Dan mungkin sebagian besar hari-hari juga ya berkata, pastor, saya lagi butuh sesuatu, materi pastor. Dan Tuhan juga Allah yang setia. Kalau saudara punya iman, Tuhan berkati saudara. Amin. Nah, saudara, saya ingin membedakan sedikit dengan apa yang dijelaskan di dalam dengan orang-orang dunia. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita lihat dan kita baca 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, hidup dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata walk, artinya berjalan. Jadi saudaraku, hidup yang dimaksud adalah hidup sehari-hari kita. Jadi saudaraku, kehidupan kekristenan bukan pada saat kita lagi butuh kesembuhan, kita datang ke gereja, oh Tuhan sembuhkan saya, saat itu sudah jadi orang Kristen sejati. Tidak. Pada saat saudara diberkati gimana? Pada saat saudara lagi tidak butuh apa-apa gimana? Artinya kehidupan sehari-hari ini harus kita alami. Nah, beda dengan orang dunia. Orang dunia mengorientasikan iman itu dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan akan materi, kebutuhan akan hal-hal yang mereka harapkan. Maka mereka beriman. Saya kasih contoh ya saudara. Ini satu hal yang sebenarnya saya kaget juga sih. Jadi mungkin saudara tahu beberapa waktu yang lalu ada anak seorang selebriti yang kecelakaan. Berapa yang sudah tahu? Ya. Sudah tahu mobil yang dia gunakan? Mobil ini adalah mobil Mitsubishi Lancer Evo X.
Saya pikir kenapa anak sekecil ini bawa mobil Mitsubishi Lancer. Waktu saya selidiki ternyata mobil ini, saudara, adalah mobil sport yang terkenal di games. Jadi saudara, anak-anak seusia anak ini, umurnya 13 tahun, waktu main games, wah, mereka sangat mengagumi mobil Mitsubishi Lancer EVO-X ini. Mereka gunakan mobil itu untuk kebut-kebutan di dunia maya. Tapi anak ini dalam dunia nyata, umur 13 tahun. Saya bilang, wow, saya punya keponakan umur 13 tahun, masih gak malu-malu ganti baju. Tapi di sisi yang lain, ada anak umur 13 tahun udah gunakan mobil yang hanya di dalam angan-angan anak-anak sebayanya. Dan dia punya hal itu, dia bisa lakukan hal itu. Kenapa? Karena dia kaya. Tahu kenapa orang dunia bisa kaya? Karena mereka memfokuskan, mereka berharap, mereka beriman untuk sesuatu yang mereka ingin dapatkan. Sedang kenapa orang ini kaya? Mereka tekun kejar hal ini. Jadi jangan kita berpikir, oh saya jadi orang kaya kalau saya jadi orang Kristen rajin ke gereja. Saudara, di dunia ada orang yang lebih kaya dibanding saudara. Betul? Jadi bukan masalah kebutuhan materi yang satu-satunya. Kalaupun tadi kita sudah dengar, iman yang dimaksud adalah kebutuhan materi juga, Tuhan jawab. Jadi nggak salah kita berharap sama Tuhan, percaya Tuhan berkati bisnis kita, Tuhan berkati pekerjaan kita. Tapi kalau hanya sampai di situ, maka saudara sama dengan orang yang tadi kita dengar. Jadi apa yang kita harus miliki? Mari kita baca Roma 10:17. Ini iman yang dimaksud dengan iman orang Kristen. Roma 10:17. Mari kita baca ini dengan sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh. Jadi bagi saudara, ayat ini begitu sederhana menjelaskan imannya orang Kristen. Sama-sama katakan iman orang Kristen. Iman saudara, iman saya. Ya, iman kita orang Kristen. Imannya apa? Beda dengan imannya Ahmad Dhani, saudara. Iman Ahmad Dhani bagus ya, untuk punya uang, dia bekerja, dia maksimal, potensi. Tapi iman orang Kristen adalah apa, saudara? Mendengar firman, mempercayai. Jadi saudara, saya jelaskan tiga hal di sini. Ada firman Tuhan yang datang, dan kita datang dengan penuh sikap minat, ingin dengar, ingin tahu lebih banyak. Amin. Dan akhirnya kita lakukan firman itu. Itulah iman orang Kristen. Jadi buat saudara, apa yang kita dengar hari ini, saudara, ini akan membuat kita semakin kaya. Amin. Kalau kita percaya. Tapi ini juga akan membuat saudara semakin kenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara beriman, saudara artinya saudara dengar, saudara tahu suara Tuhan, saudara melakukan, bergiat mati-matian melakukan kehendak Tuhan, baru saudara diberkati. Siapa mau diberkati dengan cara ini? Amin, saudara. Itu yang Tuhan ingin kita alami, saudara. Saya percaya kita pasti lebih diberkati daripada orang-orang yang tadi kita dengar. Amin. Nah, jadi kita mesti melihat kondisi hidup kita. Ada suatu kebutuhan untuk mendengar firman Tuhan atau tidak hari-hari ini. Saudara, jangan kita mikir, aduh saya pengen dijawab doanya. Saudara, gimana bisa melihat breakthrough? Gimana bisa lihat iman yang menghasilkan? Dimulai dari kerinduan untuk dengar firman. Karena waktu kita punya kerinduan untuk dengar firman, kita cari waktu, kita sediakan waktu, kita doa, kita puasa, kita tetap ibadah, cuma mau dengar firman, maka kita punya kesempatan untuk mendengar. Kalau kita dengar, maka apa yang dikatakan tadi, iman kita dibangkitkan. Iman dibangkitkan, breakthrough terjadi. Itu prinsip. Jadi banyak orang menyatakan diri Kristen, tapi mempunyai iman yang sangat kecil, karena mereka tidak pernah memiliki kerinduan, tidak pernah memiliki waktu yang cukup untuk dengar firman Tuhan. Ya saudaraku, saya sangat-sangat motivasi bagi saudara. Apa kerinduan kita hari-hari? Kalau kerinduan kita cari uang lebih besar dari yang lainnya, maka kita punya masalah. Karena itu sama dengan iman orang iman Ahmad Dhani, saudara. Ya, nggak salah, kita juga harus cari uang, kita harus diberkati. Tapi mari kita punya kerinduan dengar firman, cari wajah Tuhan, dengar apa yang akan Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Amin, saudara.
supaya iman kita bangkit, saudara. Nah, mereka terburu-buru saat teduh harian mereka sehingga menyelesaikan saat teduh tanpa beri cukup waktu untuk imannya bertumbuh. Ibrani 11 ayat 6, mari kita lihat ayat ini. Kita akan baca ayat karena saya percaya ini firman akan bangkitkan iman kita. Ibrani 11 ayat 6 berkata, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berkenan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, upah itu datang pada siapa? Ada yang sungguh-sungguh cari Dia, bukan sungguh-sungguh cari uang. Tidak salah, saya sangat-sangat mendukung untuk kita sungguh-sungguh cari uang. Tapi mari kita naik lebih tinggi lagi. Mari kita bertumbuh jadi imannya orang Kristen. Iman apa, saudara? Iman yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Waktu kita mencari Dia, mengharapkan Tuhan berbicara dan mendapatkan firman, maka kita akan lihat breakthrough di situ, saudara. Iman adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan untuk mendekati dan menyenangkan Allah. Iman adalah kondisi hati. Jadi saya tekankan di sini, saudara, kita membangun satu sikap, satu kondisi untuk apa? Supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Dan waktu Tuhan melihat hal itu, tadi seperti yang disampaikan di khotbah persembahan, Tuhan puas, Tuhan senang. Kalau Tuhan kita sudah puas, mau minta apa saja pasti dikasih. Amin. Kita nggak akan kesulitan. Nah, mari kita lihat lagi satu bagian kisah. Markus pasal 9 ayat 17 sampai 18. Markus pasal 9 ayat 17 sampai 18. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata seorang dari anak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta pada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ya, ada murid-murid Yesus yang senantiasa hidup dalam Yesus dan lihat cara Yesus melayani. Usir setan gak berhasil. Siapa di sini pernah usir setan gak berhasil? Ya. Saudaraku, murid-murid ini, murid-murid Yesus pernah. Ya, jadi jangan terintimidasi, saudara. Karena Yesus ingin ajar murid-murid ini. Mari kita lihat sekarang ayat selanjutnya. Kitab yang sama, ayat yang ke-20 sampai yang ke-25. Kisah ini berlanjut, mari kita baca. Lalu membawanya kepada waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera goncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dan dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang jadi bisu dan tuli, aku perintahkan kau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Saudara, ada pelajaran penting di sini. Murid-murid gagal. Yesus tidak fokus kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus ingin murid-murid belajar. Nah, saudara, dalam pelajaran iman, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan tuh mengajar kita dalam banyak hal yang sudah saya katakan tadi, supaya iman kita bangkit. Ya, nah Yesus mengajar satu prinsip di sini. Pada saat anak ini kerasukan, Yesus tidak langsung usir setan. Siapa yang setuju dengan saya bahwa kalau diusir langsung lari, benar ya? Tapi akan dilakukan. Yesus justru bilang sama orang bapaknya tadi. Nah, saudaraku, kenapa Yesus bilang kepada bapaknya tadi? Karena Yesus tertarik kepada bapak daripada anak ini. Ya. Dan Yesus tertarik kenapa? Karena bapak ini Yesus ingin supaya bapak ini memiliki iman. Nah, saudaraku, beberapa orang cukup pusing dengan pemikiran bahwa mereka tidak punya cukup iman. Dan Allah juga tahu. Sama seperti bapak ini. Kenapa dia belum lihat breakthrough? Karena dia belum memiliki iman untuk bisa lihat breakthrough anak.
Sama dengan kita, saudara. Hari-hari kenapa kita belum keluar dari masalah kesulitan keuangan yang kita butuh hari-hari misalnya? Karena mungkin iman kita belum breakthrough. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus tanya, katamu jika aku dapat, tidak ada mustahil. Dan waktu Yesus sampaikan hal itu, itulah firman Allah, itulah rema. Dan orang ini bilang, aku percaya. Jadi prosesnya terjadi, saudara, adalah waktu kita punya masalah, waktu kita punya pergumulan, tantangan, itu iman kita lagi belum bisa breakthrough. Tapi waktu kita dengar firman Tuhan, iman kita naik. Amin. Dan dia pun sadar, tolonglah aku yang tidak percaya. Ya saudaraku, inilah kondisi yang kita hadapi hari-hari ini dalam hidup kita. Tuhan tolong saya. Tolong Tuhan, tolong. Dan Tuhan bilang, iya, tidak mustahil. Oh ya benar. Balik lagi mikir, bisa nggak ya? Sama ketika saudara datang ke ibadah hari ini, saudara pulang ke rumah, benar nggak bisa? Sama nanti hari Minggu depan kita akan kedatangan Reverend John Hansen. Rasul iman. Waktu disampaikan firman Tuhan, iman kita bangkit. Oh, haleluya, percaya, terobosan. Oh, bisnis pasti breakthrough. Didoakan. Oh, rebah. Pulang dari sana, saudara. Sampai di rumah, pas bangun pagi setelah besok pagi. Benar gak ya? Siapa yang mengerti yang saya sampaikan? Kita butuh sesuatu. Nanti kita akan lihat, saudara. Bukan sekedar orang, tapi kita butuh yang namanya iman, yang dari firman Tuhan, yang membuat kita bangkit iman kita. Ya, saudara. Yesus memberikan kepada kita satu iman, ya. Dan iman itu bukan sekedar jumlah yang besar. Tapi di Matius 17 ayat 20 bahkan dikatakan jumlah yang sangat sedikit, kecil. Tapi kalau iman, percaya datang dari hati kita, maka itu bisa lakukan banyak hal. Matius 17 ayat 20 berkata, 1, 2, 3. Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata padamu, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Yang percaya dengan saya katakan amin. Tidak ada yang mustahil asal kita percaya. Amin, saudara. Jadi saudaraku, ini yang akan kita hari-hari ini lakukan. Sederhana. Cari kesempatan dengan firman. Dengar firman. Terima firman. Terima di hati dan berkata, ya, percaya, praktek saudara. Dan itu akan membuat iman yang kita miliki membawa satu breakthrough, satu terobosan. Amin, saudara. Saudaraku, kadang-kadang kita bergumul ya, bagaimana dengan cara kita bisa melihat hasil yang maksimal dalam hidup kita. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, saya menemukan banyak kali Tuhan tuh tidak bilang kita, kamu harus buat ini. Ada waktu-waktu sebenarnya kita nggak bisa buat apa-apa, Tuhan bisa kasih. Artinya apa, saudara? Tuhan cuma butuh iman kita. Ya, saudara. Ya, ini satu ilustrasi. Ya, beberapa hari yang lalu, satu atau 2 minggu lalu, saya lupa. Jadi saya punya satu usaha bisnis, dan pada saat itu sudah sekian lama di satu lokasi. Jadi saya mungkin saudara tahu, saya menjual properti ya. Ada beberapa lokasi. Itu berkat Tuhan juga. Ada satu lokasi sudah kurang lebih 4-5 bulan tidak ada transaksi, tidak ada penjualan. Sampai teman saya yang di sana juga nanya, "Kak, mana nih Kak?" "Oh iya, tenang, pasti ada. Saya cuma bilang itu terus. Dan waktu itu hari Senin kalau nggak salah, waktu libur di full timer, jadi saya datang ke kantor, ada satu orang telepon dan bilang ya dia tertarik. Saudara, apa terjadi? Prosesnya nggak lama, cuma butuh satu, ya habis itu dia telepon, kemudian kita ketemu dan dia langsung ngasih tanda jadi. Dan minggu depannya dia lunasi, selesai. Ya, saya waktu itu ajak istri dan kayaknya sih senang sekali. Kenapa? Karena saya bisa melihat seperti ini, saudara. Bukan kerja keras kita. Amin.
bukan kerja keras. Bayangkan lagi nggak ngapa-ngapain di telepon, padahal saya nggak melakukan apa-apa lagi ya setelah nggak terjadi penjualan sekian lama. Saya nggak, saya harus promosi, saya sebar brosur, saya cerita, saya bagi-bagi. Enggak. Tapi itu cara Tuhan. Tuhan ingin bukakan, bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Kita boleh kerja keras dan kita harus kerja keras. Amin. Ya, seperti Mas Moro bilang, tangan kita harus kasar. Ya, kasar tadi mau kerja keras. Saya juga kasar ya, setiap hari bawa motor jadi kasar. Saya bilang orang konsen, jadi jangan percaya pada bibit yang lembut ya. Saya bilang nih, saya kan kasar nih ya, bawa motor. Cuma maksud saya bilang gini, dengan cara yang sederhana Tuhan bisa buka pada mata kita, Tuhan bisa berkati kita. Itu sebabnya kita harus percaya, saudara. Amin. Ya. Kita mau masuk sekarang, bagaimana caranya kita memiliki sikap iman. Sikap iman ini penting, kenapa? Karena tadi saya sudah bilang, Tuhan sebenarnya butuh kondisi kita, sikap, kondisi hati kita. Tuhan gak mau kita cuma angin-anginan. Kalau lagi punya masalah datang sama Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tuh jadi orang yang penuh iman. Mau ada masalah, gak ada masalah, tetap beriman. Amin. Mau lagi butuh atau gak butuh, tetap masuk gereja, rajin ke gereja, rajin berdoa. Kenapa? Itu sikap iman. Amin, saudara. Saya harus mengatakan pada jemaat GKTT, saudara, harus jadi tradisi, jadi culture, budaya. Buat kita ini sebenarnya bukan karena ada kebutuhan datang ke gereja, tapi mau ada kebutuhan gak ada kebutuhan, senang datang ke gereja. Amin. Saudara, orang agama lain aja, saudara, mereka 5 kali satu hari. Belum hari Jumat mereka gak pernah absen. Soalnya kadang-kadang kita orang Kristen tuh sengaja absen. Kenapa? Ada order, ada urusan keluarga. Terus bilang, saudara, mari saudara bangun sikap iman ini. Ini kondisi yang akan membuat kita breakthrough dalam hidup. Nah, mari kita lihat, ada 4 langkah membentuk sikap iman yang menghasilkan. Yang pertama adalah penuh Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20 berkata, kita baca ini sama-sama, 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sebab Allah telah memberikan kepada setiap kita ukuran iman tertentu dalam hati. Pasti ada. Semua kita percaya sama Yesus, itu adalah ukuran iman yang kita miliki. Tapi apakah hanya di situ kita berhenti? Tidak. Kita harus bangun iman kita. Dan salah satunya yang Alkitab katakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya penuh Roh Kudus. Bahasa roh, saya percaya ini bukan satu hal yang baru. Kita bukan mengajarkan hal yang baru lagi, tapi mari sungguh-sungguh untuk berbahasa roh. Amin. Kadang-kadang kita bahasa rohnya pelan, dalam hati aja. So, kenapa gak kita bahasa roh sungguh-sungguh? Karena itulah breakthrough juga. Allah memberikan kepada kita setiap ukuran iman tertentu. Dan di kitab Roma 12 ayat 3 berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan padaku, aku berkata setiap orang di antara kamu, janganlah kamu mikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi ada ukuran iman yang dikaruniakan Allah pada kamu masing-masing. Kita punya ukuran iman. Nah, ukuran iman itu yang saya sebut dengan potensi. Dan potensi itu tidak akan berbuat apa-apa kalau tidak dikembangkan. Karena kan sama-sama tidak dikembangkan. Jadi iman kita tidak akan membawa dampak, tidak akan melihat banyak hal kalau kita tidak kembangkan. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Ayat tadi bilang, berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa membangun iman kita, saudara, kita harus penuh Roh Kudus. Kita harus berbahasa roh. Dan bukan sekedar kita jadi anggota jemaat karismatik. Tapi mari saudara, sekarang sudah mulai ngerti bahasa roh itu penting. Mulai berbahasa roh. Hari-hari bangun pagi atau pas saudara berdoa, bahasa roh. Ya. Pertama kalau misalnya nggak bisa saat teduh, ya. Kesiangan, bahasa roh. Ya bukan itu maksud saya. Tapi intinya adalah saudara
Gunakan kesempatan untuk berdoa berbahasa roh. Karena berbahasa roh ini sama seperti membangun potensi kita. Agar iman itu bisa bekerja, kita harus mengaktifkannya untuk mengejar sebuah sasaran sejalan dengan kehendak Allah. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Untuk kita berbahasa roh, Tuhan akan menuntun kita. Sebabnya saya menemukan banyak, kalau kita lihat, banyak gereja-gereja bertumbuh sekarang adalah gereja-gereja yang karismatik. Mengapa? Karena gereja-gereja tersebut ini bukan membanggakan, tapi harus diakui saudara, kita punya kelebihan. Kalau kita melihat banyak gereja-gereja yang lain, saudara, kita berada di depan. Bukan sombong, tapi karena roh Allah membangun iman kita. Nah, coba bayangkan ya saudara, kalau kita mengerti prinsip ini, masing-masing kita pribadi lepas pribadi, kita akan buat kegerakan dimanapun kita berada. Amin. Kenapa? Karena roh Allah itu besar yang bekerja dalam diri kita. Roh itu yang mengembangkan, yang bekerja, membangun iman kita. Nah, tetapi saudaraku, ada kalinya kita selalu tergoda untuk mengandalkan manusia. Saudara, kegagalan kita bukan mengandalkan Roh Kudus, tapi mengandalkan kedagingan kita, mengandalkan manusia. Apa maksudnya saudara? Yohanes 5 ayat 5-7. Mari kita lihat kisah di dalam Alkitab. Mungkin kita sering dengar, tapi saya ingin bawa hal ini untuk kita menyadari. Yohanes 5 ayat 5-7. 1, 2, 3. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada yang dapat menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun dahuluan. Ada orang sakit lumpuh 38 tahun. Dan dia lihat ada kolam, dia dekat dengan kolam itu. Tapi ketika kolam bergoncang, malaikat datang. Dan biasanya orang yang menyentuh air pada saat kolam bergoncang akan sembuh. Dan depan mata kepalanya sendiri, saudara, dia melihat banyak orang sembuh. Wah, dia lihat cara orang itu sembuh. Oh, didorong, cemburin. Wah, ada orang yang mengangkat, ceburin. Sehingga di dalam konsepnya, oh, sembuh dengan cara ada orang tolong. Tapi saudaraku, Tuhan ingin mengajar kita untuk tidak mengandalkan manusia. Amin. Makanya kenapa kita penuh Roh Kudus? Supaya kita bisa bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus. Tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia. Kita butuh banyak pertolongan dari orang dalam hidup kita. Amin. Orang-orang berhasil pasti punya banyak orang mau memberi jalan. Tapi saudara tahu kenapa bisa berhasil? Bukan karena orang tersebut mengandalkan orang, tapi karena dia mengandalkan Roh Allah. Sebenarnya Yesus ajarkan kepada orang ini, bukan karena orang. Ya, hari Jumat Pastor Leo sampaikan, kita punya mental, jangan jadi mental pengemis. Orang berhasil, datangin dia, siapa tahu dia bisa kecipratan. Saudara, makanya kita dapat ciprat-ciprat terus, saudara. Tuhan mau bukan segera cipratan, Tuhan mau kita kelimpahan. Amin. Bagaimana caranya? Andalkan Roh Allah. Jangan mental pengemis. Tuhan ajarkan sama orang ini. Makanya dia tanya, maukah kau sembuh? Tuhan, gak ada orang yang bisa tolong saya. Tuhan tahu hal itu, saudara. Jika saudara bilang, saya gak bisa lagi buat, gak bisa breakthrough. Kenapa? Gak ada orang yang tolong saya, gak ada orang yang kasih jalan sama saya. Saudara, mari bertobat dari cara berpikir demikian. Kita harus percaya Roh Allah lebih besar dari kita. Tuhan akan berikan kepada kita ide, bahkan jalan keluar dalam hidup kita yang gak pernah disangka-sangka. Amin, saudara. Dan kita butuh orang-orang sekitar kita, tapi kita lebih butuh lagi Roh Allah yang memberikan kita pertolongan. Saudara, beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan satu orang, Profesor Vicky Prasetyo, sudah tahu, kontroversi kemakmuran, labil ekonomi. Saudara, saya kadang suka melihat pas lagi nonton tayangan TV tersebut, saya kadang bingung juga. Ada banyak orang tertipu dengan orang sebodoh ini, saudara. Saudara, dari cara ngomong kita sudah tahu ini orang kayak gimana. Tapi begitu banyaknya orang mengandalkan orang lain, gak peduli akal sehat. Artis-artis dangdut, saudara. Maka salahnya dia waktu pas bikin acara tunangan, muncul semua orang-orang itu. Tapi ya puji Tuhan, jadi kebongkar semua. Apa yang digambarkan? Ini
Itulah kehidupan manusia. Begitu banyak dari kita. Lebih aman kalau ada orang. Lebih aman kalau ada yang bisa backup. Mari saudara, kita penuh Roh Kudus. Itu artinya bukan sekedar bahasa, tapi kita andalkan Roh Allah dalam hidup kita. Amin saudara. Andalkan Roh Allah dalam hidup kita. Saudara, jangan berpikir ya waktu hari pas lagi konser, saya cerita di konser, wah saya saksian apa yang saya alami. Tadi saya cerita buat Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara jangan salah berpikir, wah pastor enak ya, begitu closing selesai semua. Saudara tahu, ketika saat saya closing satu, saudara nggak pernah tahu berapa yang nggak closing. Dan itu membentuk sikap hati saya. Minggu lalu, ini saya cerita bukan maksud apa-apa, tapi cerita. Ada satu kesempatan di mana saya sudah hampir 90% closing, dan itu nilai penghasilan saya terima digitnya bisa sampai 8. Jadi sudah bisa nilai sendiri. Tapi ketika itu sedikit lagi tidak terjadi. Saya sudah belajar sebelum-sebelumnya. Kalau itu belum terjadi, jangan pernah berpikir itu bagian saya. Jadi itu untuk sikap hati saya. Nah, belum dapat berarti saya punya kesiapan hati semakin besar. Nah, apa yang saya ingin ceritakan sini saudara? Tuhan ingin kita mengandalkan kepada Dia. Bukan pada orang, bukan pada pengalaman, bukan pada banyak hal yang kita sekarang bisa andalkan. Jadi saudaraku, apa yang kita andalkan hari-hari ini? Roh Allah. Saya sampaikan hal ini kenapa? Karena dalam diri saya itu berdoa, Tuhan buka jalan Tuhan bulan ini, Tuhan buka jalan. Dan Tuhan itu jawab. Itu sebabnya saya percaya saudara, kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan, pada Roh Allah, dibandingkan pada orang. Amin saudara. Supaya apa? Iman kita jangan bersandar pada manusia. Dan waktu kita punya iman kepada Allah yang hidup, kita bisa mengalahkan dunia. Itu dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Apa yang bisa kalahkan semua ini, saudara? Iman kita. Iman kita, saudara. Jadi itu sebabnya ini yang saya bagikan, hal yang sangat sederhana, tapi saya percaya ketika saudara praktek, saya akan lihat hal luar biasa. Percaya pada Yesus, percaya pada Roh Allah. Yang pertama, penuh Roh Kudus. Berbahasa roh, berdoa dalam roh, praktekkan, ya, mengandalkan Roh Allah. Yang kedua, apa yang harus kita miliki untuk bentuk sikap atau kondisi hati kita, itu muncul sikap iman yang menghasilkan. Yang kedua adalah makan makanan sehat untuk iman. Makan makanan sehat untuk iman. Beberapa hari yang lalu saya lagi jalan, ada toko yang menawarkan timbangan, dan saya coba ikut ditimbang dan ternyata ada kelebihan sedikit ya. Waduh, banyak makan nih. Nah saudaraku, kita secara jasmani mungkin memikirkan penampilan, memikirkan berkat secara jasmani, memikirkan sesuatu yang sifatnya materi atau jasmani. Tapi saudara, kadang-kadang kita pernah nggak saudara pikir iman kita, roh manusia, roh kita tuh kalau ditimbang gimana nih? Overweight atau justru lagi kurus kering kerontang saudara? Ya, kenapa? Karena mungkin sekali kita makan makanan jasmani kebanyakan, makanan rohaninya kurang. Tapi cara iman bertumbuh dan berkembang yaitu adalah cara seperti kita membangun tubuh jasmani. Itu apa caranya? Memberi makan makanan yang sehat untuk iman. Apa itu saudara? Tadi kita sudah dengar Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Adalah banyak makan firman. Iman selalu berhubungan langsung dengan firman Tuhan. Adalah iman orang Kristen saudara. Iman orang Kristen tidak kepada hal-hal yang orang dunia percayai, tapi iman orang Kristen itu berkaitan dengan firman Tuhan. Katakan sama firman Tuhan. Semakin banyak kita dengar firman Tuhan, semakin besar kemungkinan kita. Semakin besar kemungkinan kita berkati, semakin besar kemungkinan kita breakthrough.
Terus sebabnya kalau kita datang ibadah, punya motivasi juga nggak salah. Saya kan banyak datang ibadah 1, 2, 3 kalau perlu. Kenapa? Bukan karena manusianya, tapi karena sudah membangun kondisi siap dengar. Saya banyak sekali diberkati saudara waktu saya datang doa. Kenapa? Kalau saudara pernah lihat saya berdoa hari Jumat, kadang-kadang saya berdoa tuh saya kayak orang gila, lompat-lompat, nangis-nangis. Kenapa? Karena saya punya iman. Waktu kita masuk dalam doa penyembahan, waktu kita dengar firman, firman itu memberikan saya sesuatu hal, dan itu membuat saya itu antusias. Dan lebih dari itu juga, firman Tuhan itu memberikan saya pada hal yang sifatnya, wah ini bisa dilakukan, ini bisa dilakukan, dan diingatkan. Dan beberapa yang saya cerita tadi, ada terobosan itu muncul waktu apa? Waktu berdoa. Jadi kadang-kadang benar, saudara, bukan karena kerja keras kita, tapi semakin kita banyak berdoa, semakin banyak mendengar firman, semakin besar kemungkinan kita melihat breakthrough. Dan poin kedua di sini adalah berimanlah tubuh rohani kita, makan makanan yang sehat. Saudaraku, iman yang alkitabiah, ini definisinya. Percaya bahwa Tuhan bersungguh-sungguh dengan apa yang Dia sudah ucapkan dalam firman. Gak dimunculkan. Saya baca. Iman yang alkitabiah adalah percaya bahwa Tuhan bersungguh-sungguh dengan apa yang Dia sudah ucapkan. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan, ingat, Tuhan pasti, sama-sama katakan pasti melakukan. Bahwa Allah akan melakukan apa yang Dia sudah janjikan dalam firman. Jadi itu yang disebut iman. Jadi mungkin kita bisa saja nggak yakin sama orang. Dia kalau ngomong suka ngomong doang, nggak tepat janji. Sama orang boleh, tapi sama Tuhan jangan. Ini dia pasti jawab. Saudara, waktu kita bangun diri kita dalam kondisi seperti ini, berarti tubuh rohani kita sehat, kita siap. Tapi kalau kita udah gak yakin, berarti tubuh kita lagi kering kalau harus lebih semangat lagi dengan firman Tuhan. Nah, saudara, yang menarik, kalau kita lihat pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab, orang-orang besar dalam Alkitab, mereka melakukan prinsip ini. Mari kita baca ya. Ini tentang Daud, 1 Tawarin 17 ayat 23. 1 Tawarin 17 ayat 23. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkan untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang. Jadi saudara, Daud dia punya iman kepada apa yang dijanjikan. Terus bapak saudara, ketika saudara dengar firman dan saudara pegang itu, yakin, maka saudara sedang sama seperti Daud, lakukan seperti yang Kau janjikan. Lihat saudara gak pernah gagal, breakthrough terus hidup, karena dia percaya, bukan percaya diri ya. Bukan seperti yang Miles Monroe katakan, menyindir orang-orang marketing, we can do it, you can do it. Sudah tahu? Kami bisa. Saya pernah datang ke kumpulan marketing ya. Sebelum mereka jualan, saya nggak tahu diundang, datang aja. Dan saya tahu melihat itu cara mereka membangun semangat. Bisa. Kadang-kadang saya pikir, ya saya tidak mengecilkan, tapi saya bayangkan kita dengan kekuatan roh Allah kita bisa lakukan jauh lebih besar. Tidak salah soal bangun diri kita, mental, penampilan dan sebagainya. Tapi waktu kita berjalan sama roh Allah, kita akan melihat hal lebih besar daripada orang dunia lakukan. Kenapa? Karena kita melakukan, kita percaya pada janji. Sama seperti Daud dengar janji Tuhan, dan dia berkata, lakukan seperti yang Kau janjikan itu. Dan demikian juga dengan seorang yang luar biasa di dalam perjanjian baru, namanya Maria, Lukas 1 ayat 38. Makanya dia jadi anak muda yang dipakai Tuhan menjadi ibu daripada juru selamat, namanya Maria. Sudah tahu Lukas 1 ayat 38. Mari kita baca 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu menggantinya. Sekarang mari kita bangun diri kita. Tuhan, jadilah sesuai dengan Engkau katakan. Amin saudara. Jadilah sesuai yang Engkau katakan. Saudara pun dalam hati saya banyak, bukan menyimpan yang lain, saya menyimpan janji Tuhan.
Waktu saya saat teduh, ada satu janji Tuhan katakan, saya satu dengan istri saya dapat janji Tuhan, terus saya ingat, oh ini pasti terjadi. Itu sebabnya saya pede. Kenapa ini? Bukan karena apa-apa, tapi karena firman. Mari bangun diri kita karena firman, saudara. Amin, saudara. Bahkan juga jangan salah. Kadang-kadang kita tuh lebih kagum atau lebih senang ketika hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan ini saya termotivasi. Tidak salah, saudara. Tapi mari kita lihat di balik daripada itu semua. Hamba Tuhan adalah hamba daripada Tuhan. Yang lebih utama adalah firman langsung dari Tuhan. Maksud saya seperti ini. Saudara jangan pernah abaikan, remehkan saat kita berdoa sama Tuhan pribadi. Saat kita dengar dari perkataan hamba Tuhan. Mungkin hamba Tuhan lagi khotbah kemana, lagi cerita apa, tapi ada suatu hal yang saudara dengar, dan itu memberikan saudara keyakinan. Kan itu. Dan berharap pasti terjadi. Amin. Rahasia dari iman Alkitabiah adalah menurut perkataanmu. Amin, saudara. Mari kita katakan sama-sama, menurut perkataanmu. Saudaraku, menurut perkataanmu. Bukan perkataan saya, bukan perkataan yang lain. Kalaupun kita bisa dipakai. Iman adalah dampak pertama dari firman Tuhan. Karena iman adalah bagian paling dasar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang kedua, saudaraku, pertama tadi penuh Roh Kudus, yang kedua makan sehat kita. Apa itu firman? Gak ada lagi yang lain. Perkataan motivasi baik, kata-kata motivasi, kata-kata mutiara itu baik, Mario Teguh itu bagus, saudara. Tapi yang lebih bagus lagi sehat firman. Amin. Yang ketiga adalah masuki latihan iman. Masuki latihan iman. Belajarlah untuk mentaati firman Allah. Kita tidak akan memiliki otot yang besar hanya dengan berjalan dalam ruang fitness, baca buku-buku fitness, ya, berkenalan dengan beberapa pelatih olahraga. Kita nggak akan saya pernah ketemu dengan Ade Rai waktu masih di Atlet. Wah, udah ketemu, siapa tahu otot saya bisa seperti dia, saudara. Yang terjadi sebaliknya. Artinya apa? Saudaraku, iman sama juga dengan ototnya. Artinya kalau kita ingin melihat iman kita bertumbuh, harus ada latihan. Katakan sama latihan. Latihan itu dengan cara apa? Praktek. Latihan iman adalah melakukan secara teratur dan makin lama makin kuat. Jadi definisinya bagus saudara, untuk saudara pegang. Melakukan secara teratur dan makin lama makin kuat dalam hal ketaatan kepada apa yang dikatakan firman Allah. Kadang-kadang kita suka dinasihati sama hamba Tuhan, pemimpin di tempat ini, lakukan firman Tuhan, bayar perpuluhan. Kadang-kadang udah, ini ngomong kesini lagi, kita udah ya enak juga saya kata gitu. Mau nggak tahu, gue tahu, cuma nggak apa-apa, saudara merasa seperti itu. Kenapa? Karena saudara sedang diajar. Waktu kita dilatih, saudara, itu bukan untuk orang lain, itu buat kita. Amin, saudara? Itu buat kita diberkati. Pelatih dunia yang kelas dunia, saudara, itu melatih orang-orang, atlet-atlet orang itu dengan cara yang berbeda, makanya hasilnya beda. Nah, saudara, jadi saya pernah baca di satu artikel pelatih Barcelona, klub Pep Guardiola, waktu dia masuk ke dalam klub ini, apa yang dilakukan pertama-tama? Bukan ngajarin teori sepak bola. Tahu apa yang dilakukan? Dia memangkas, menumakan pasukan itu, klub semua pemain. Jadi yang biasa makan es krim, yang biasa makan coklat, habis lari, dipangkas semua. Sehingga hasilnya apa? Semua badannya itu turun sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Maka itu berat sebenarnya. Tapi itu hasil dari sebuah latihan, dari sebuah pembentukan. Kadang-kadang kita nggak suka dengan kondisi yang Tuhan ajar untuk hari-hari ini, saudara. Tapi jangan kecewa. Kita sedang masuk latihan ini. Tadi saya sudah bilang, minggu lalu saya gagal dalam satu transaksi yang income-nya itu kalau gold 8 digit. Itu buat saya pribadi. Saya cerita ini bukan maksud apa-apa. Tapi waktu saya gagal, saya pikir tenang aja, latihan.
latihan iman. Nanti kalau berhasil nggak kaget juga. Amin. Saudara, kenapa saya cerita ini? Ya, saya sebenarnya tidak suka untuk cerita hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Takutnya ada yang salah ngerti. Dan saya pernah dalam satu kondisi, misalnya bajunya baju baru, wah pastor baru jebol ya. Saya bilang iya baru jebol, baju yang lama baru jebol ya, saya beli baju baru. Saudara jangan berpikir demikian terus ya. Artinya saya cerita hal ini untuk membangun iman kita, membuat kita terinspirasi. Jadi mari saudara, kalau kita gagal itu bagian lagi. Waktu kita lagi mentaati firman Tuhan, mungkin gak ada support, maju terus saudara. Amin. Saya pun beriman saudara. Saya mimpin komsel, saya beriman. Oh Tuhan, komsel saya berkembang, bermultiplikasi. Kadang-kadang saudara saya mikir juga, udah naik motor, lewatin lembah kekelama, banyak trotok saudara. Sudah tahu daerah yang kami komsel itu kalau jam-jam malam itu pas keluar tronton. Jadi sudah tahu apa yang kami lalui. Tapi saya bangun iman saya, oh Tuhan, saya latih iman saya. Kadang-kadang ya kita harus terus ada dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Bukan yang supaya Tuhan ini ya. Maksud saya gitu. Tuhan tuh kadang-kadang mengajar kita dalam langkah-langkah yang praktis saudara. Kita jangan hanya sekedar tahu teori, tapi kita praktek, latihan, lewatin situasi-situasi yang gak mengenakan, tetap sukacita. Supaya nanti waktu pas lah dapetin situasi yang enak saudara, tetap juga sukacita dan gak merasa sombong. Ngerti ya? Kadang-kadang kan kita maunya enak, wah pastor ajarin saya dong properti. Oh silakan, kenapa? Supaya ya income-nya boleh lah, ikut-ikut lah. Tapi sebenarnya jangan salah. Bagaimana ngadepin kondisi gagal? Bagaimana ngadepin ditolak? Bagaimana ngadepin ditipu? Bagaimana ngadepin itu yang harus dihadapi. Nah, saya tidak bagikan itu sebagai khotbah pada hari ini, tapi ingin sebagai satu pelajaran mungkin bisa menginspirasi kita bahwa kita harus masuk latihan. Sama-sama katakan latihan. Latihan iman. Belajar mentaati firman, memiliki keyakinan yang terus dipertahankan walaupun kondisi situasi tidak menguntungkan, tidak membackup kita. Lihat contoh di Alkitab, di kitab 1 Samuel ya, 1 Samuel 17 ayat 23 ayat 34 sampai 37 ya. Ya, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Bisa baca di screen saja, kita lihat ayatnya. Ya, mari kita baca kisah ini. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata pada Saul, hamba ini biasa mengembalakan kambing domba ya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisannya daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul pada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kau. Jadi saudara pun Daud sebelum menghadap melawan Goliat, dia menghadap Saul. Dan wajar Saul bertanya, bocah, ngapain kamu bisa datang sini? Dan Daud bilang, oh tenang, saya punya pengalaman. Saya udah pernah lawan singa. Saya udah pernah tadi dibilang menarik janggut singa. Wah ini hebat saudara. Kita kadang-kadang kalau baca kan nggak terlalu ya, tapi kalau kita bayangkan, dia narik singa janggutnya, kita bayangkan kabur waktu baru mau aja di kebun raya atau di taman safari udah langsung tutup ini saudara jendela. Ini saudara dia samperin dan dia begitu beruang singa. Artinya apa? Dia bukan orang biasa. Dia orang yang sudah melewati satu pengalaman dalam kehidupan. Saya kadang-kadang salut saudara pada orang-orang yang ada satu orang jemaat datang ke saya dan bilang, pastor saya mau belajar dong. Oke. Dan dia cerita pagi-pagi subuh dia udah pergi berjualan,
kemudian lanjut lagi dengan pekerjaan, sudah pulang malam. Wah, saya senang dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Orang-orang ini gak susah untuk belajar bagaimana melihat satu breakthrough. Kenapa? Karena dari kehidupannya dia sudah mengalami satu kondisi. Dia sudah mengalami kondisi di mana dia sudah melatih imannya, percaya, berjuang. Jadi saudara, orang-orang seperti ini pasti akan berhasil dalam hidup. Pasti. Apalagi kalau kita di dalam Tuhan, pasti menjadi orang diberkati Tuhan lebih lagi. Kenapa? Dia sudah melatih imannya. Jadi saudara, jangan jadi orang yang gampangan. Simsalabim. Jadi judul khotbah pada hari ini, iman yang menghasilkan. Bukan setelah saudara dengar firman Tuhan hari ini pulang langsung bilang, oh dalam nama Yesus, go. Saudara, banyak kali yang doa-doa saya kayak gitu ya. Oh dalam nama, gak go. Kenapa? Karena Tuhan ini ajar iman kita, berharap, percaya. Jadi masukin latihan ini. Nah, yang menarik di sini adalah Daud punya pengalaman. Dan saya pun bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari praktek iman kita. Praktek iman menyembuhkan sakit panas, supaya kita nanti punya praktek pengalaman mengusir setan yang menguasai orang lebih berat lagi, gitu ya. Praktek mendoakan orang yang punya masalah dalam hal yang kecil dan dijawab doanya, supaya nanti waktu kita dipromosikan Tuhan dalam porsi yang lebih besar, kita sudah siap. Jadi saudaraku, itu yang Tuhan ingin latih dalam hidup kita, pengalaman demi pengalaman. Daud, mengapa ketika dia masih sangat muda, dia berhadapan dengan singa, dia berhadapan dengan beruang, dan dia nggak mundur, dia maju, dia melawan, karena dia satu waktu akan ketemu Goliat. Saya percaya juga saudara, hari saudara sedang menghadapi singa atau beruang, jangan kendor saudara, karena kita akan ketemu Goliat. Dan waktu kita kalahkan Goliat, kita akan jadi raja. Amin. Itu yang Daud alami. Jadi mari saudara, yang kedua, yang ketiga saudara, masuki latihan ini. Poin ketiga sederhana, terjun, masuki latihan ini. Artinya kalau hari-hari ini doa kita belum dijawab, berdoa lebih sungguh lagi. Itu adalah latihan iman. Amin, saudara. Ya, beberapa ini satu kesaksian anak di Komsel, ada seorang ibu jauh sebelum kita mau ke PPJ Bali, dia bilang, oh saya mau ke Bali, oh saya beriman. Sampai hari Minggu belum ada namanya, belum ada uangnya, belum ada kesempatan. Saya juga lagi hitung-hitung gimana bisa support. Tapi saudara, saya pikir ya adalah baik untuk berharap sama Tuhan dibandingkan kepada pemimpin. Bukan saya nggak mau support, tapi latihan juga lah iman. Dan Tuhan mendengar doa dan Tuhan melihat iman. Waktu kita Komsel selesai lagi doa persiapan, salah seorang ibu bilang, puji Tuhan tadi kita dalam doa, saya digerakkan Tuhan untuk mensupport ibu ke PPJ Bali. Saya bilang, itulah iman. Kadang-kadang kita tuh lebih pikir logika kita. Tapi kalau kita beriman sama Tuhan bisa gerakan, orang bisa tolong kita. Seperti tadi saya bilang, kadang-kadang saya begitu banyak cari, belum jebol, justru yang ini jebol. Jadi itulah cara kerja Tuhan. Di situ kita dilatih iman kita. Jadi kalau masih ada di antara Bapak Ibu Saudara masih beriman kembali, berdoa, masih ada kesempatan, mujizat pasti terjadi. Amin. Amin. Ya. Kecuali ya karena waktu dan lain sebagainya. Tapi ini pelajaran, ini pengalaman supaya masing-masing kita bisa alami. Yang ketiga, masuki latihan iman. Yang keempat adalah bertekun dalam iman. Nah, ini hampir sama dengan poin 3, tapi ada satu kondisi di mana ini sengaja Tuhan izinkan supaya apa? Kita menjadi pribadi yang tekun. Yakobus 1 ayat 4 berkata, mari kita baca 1, 2, 3. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara firman Tuhan bilang, biarlah ketekunan itu
memperoleh buah yang matang. Jadi, bagi saudara ingat, dalam setiap kondisi, bukan masalah apa yang kita kejar, itu yang jadi hal utama. Tapi dalam proses itu, Tuhan membentuk kita menjadi orang yang seperti apa. Kalau kita jadi orang yang tekun dengan proses ini, maka kita akan menjadi orang yang tekun, yang kuat. Dan dari situ kita akan dapat buah. Buah yang matang ini berbicara mengenai karakter pribadi kita. Jadi dalam penjelasan saya pada pagi hari ini, saudara, sebenarnya kenapa sih Tuhan ajar kita masuk dalam satu situasi kondisi? Karena Tuhan ingin ajar ubah diri kita. Amin. Tuhan bukan ingin sekedar berkati. Ini gue kasih duit, berdoa dong, beriman. Kita latihan iman, doa puasa, dapat. Terus seolah-olah, nggak dapat seolah-olah Tuhan tuh kayak lagi mancing, pasang pancingan, terus kita mau nangkep, digeser-geser semua. Bukan. Tuhan bukan. Tapi Tuhan sedang mengajar kita untuk menjadi pribadi yang diubah, pribadi yang tekun dan menghasilkan buah yang matang. Kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Satu cerita saya akan tutup dengan kisah ini, saudara, dengan khotbah saya pada hari ini. Satu cerita. Lihat satu orang namanya, nanti kita lihat di Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat 5. Kisah Rasul 13 ayat 5. Mari kita lihat ayat ini. 1, 2, 3. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai, ada satu orang namanya Yohanes Markus. Yohanes Markus, dialah penulis kitab Markus. Pada awalnya dia ikut rombongan penginjilan Paulus, Barnabas, Paulus dan Barnabas. Tapi waktu mereka melayan khotbah dan sebagainya, ada seorang yang sebagai pembantu, namanya Yohanes Markus. Selanjutnya ayat 13. 1, 2, 3. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, waktu tantangan berat, Yohanes tidak sanggup. Yohanes Markus akhirnya berpikir, kayaknya balik aja deh, nggak kuat. Akhirnya saudara, Paulus kesal. Ya udah, pulang. Karena Paulus orangnya task oriented, jadi dia bukan people oriented. Jadi ada orang tipe tuh beda. Ya. Paulus dan Barnabas. Paulus task, tugas. Barnabas itu people oriented. Paulus kalau bilang kerjakan, nggak dikerjakan, udah berseberangan, pergi urus sendiri. Tapi Barnabas enggak. Nah, ketika Yohanes Markus gagal, Barnabas melihat ini sebagai satu kesempatan untuk mengangkat Yohanes Markus. Dan Yohanes Markus pada saat itu sebenarnya sedang down. Dia udah gak setia dengan panggilan, dia mundur dari panggilan. Nah, tetapi apa yang terjadi, saudara? Yohanes Kisah Rasul 15 ayat 36 sampai 40. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus pada Barnabas, baiklah kita kembali pada saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin bawa juga Yohanes dan Markus, tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau kerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas dan Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tapi Paulus memilih Silas dan bersilakan sesuai kepada pasukan itu. Jadi soalnya ketika Markus mau balik, ditolak sama Paulus. Bahkan Paulus begitu emosi, akhirnya udah pisah. Barnabas udah urus. Barnabas tidak, karena tadi dibilang dia people oriented. Dia bilang, enggak, saya tetap mentor dia. Tapi apa yang terjadi? Paulus pergi ke sana, diajak Silas. Barnabas dia tetap sabar, dia membimbing daripada Markus. Dan akhirnya singkat cerita, Yohanes Markus bertumbuh menjadi rasul yang luar biasa. Sampai satu waktu, sampai Rasul Petrus mengakui. 1 Petrus 5:13. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon
dan juga Markus anakku. Selaku dari pembantu, dari orang yang gagal, dari orang yang mau balik tapi ditolak. Barnabas yang tekun, yang tidak kendor, yang percaya. Akhirnya orang ini menjadi rasul yang utama. Selaku siapa kita hari-hari ini? Kadang-kadang kita begitu gampang menghakimi orang. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita pun juga sama. Kita tuh gagal, jatuh bangun. Tapi ada orang-orang yang tekun dalam iman, berdoa, berharap Tuhan, jangan sampai dia kendor, jangan sampai dia mundur itu. Dan akhirnya kita jadi seperti ini. Itu sebab apa yang kita pelajari dari poin keempat. Kalau kita mau membentuk sikap iman yang hasil pertama penuh Roh Kudus, yang kedua makan makanan sehat untuk iman, firman. Yang ketiga masuki latihan. Tapi yang keempat saudara, bertekun dalam iman. Artinya apa saudara? Jangan gampang menilai satu situasi manusia. Mari lihat ke depan. Ada orang-orang yang mundur, tapi bukan orang-orang tersebut mundur selamanya. Harapkan Tuhan supaya dia kembali lagi. Harapkan Tuhan supaya dia bisa diubah. Butuh orang-orang yang tekun saudara dalam iman. Dan itu waktu kita lakukan hal itu saudara, maka sikap iman kita diubah Tuhan. Pada saat ini saya percaya Tuhan akan melatih dan membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang tekun dalam iman, berharap dan belajar dari apa yang tadi kita pelajari hari ini. Ada Barnabas yang tekun membimbing, walaupun mungkin berhadapan dengan tantangan, tapi tetap setia sehingga akhirnya Markus menjadi orang yang luar biasa. Dan saya percaya pada pagi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita 4 hal ini menjadi bagian dalam hidup kita, dan saya berdoa supaya menjadi berkat juga dalam kehidupan kita. Amin. Saudara bisa bereskan tulisnya. Siapa yang diberkati hari ini? Amin. Mari saudaraku, kita harapkan Tuhan berusaha. Kita percaya apa yang Dia lakukan dalam hidup kita akan jauh lebih besar. Itu sebabnya mari kita berdoa. Kita makin berdiri.